banyak banget mungkin yang bertanya-tanya ya, nanti Evelyn nge-DJ gimana gitu kan. Hobi aku di DJ, skill aku di DJ, aku udah ngasah skill lama juga. Semua orang juga tahu image dunia malam itu masih belum baik. Sekarang Adis mau make up tuh, ini before-nya. Nah ini sekarang Adis mau make up tuh, ini before-nya. Nah before-nya Baiklah. kayak kacang goreng ya. tapi pasti muka-muka cantik kalau didandanin sebenarnya Adis itu. Ya, yang make upnya pasti udah. Oh, apa kamu meragukan Kak Ai? Makanya Kak Ai aku percayakan. bikin dia jelek. Pokoknya dia itu sebenarnya nggak kagok sih, emang sebenarnya Adis itu cewek banget dia, ya kan, lebih cewek daripada aku bahkan dia. Pokoknya dia tuh sebenarnya udah pernah berhijab ya dulu ya. Nanti kita tanya-tanya lagi, kenapa sih Beb emangnya Beb? Nanti aja, nanti biar fokus make up dulu ya. Kenapa Beb? Dulu ada mata kuliah. Jago make up ya berarti ya. Orang sih jadi kelihatan. Sama itu AS, maaf ya aku bergoyang-goyang. Terlihat cantik kan. Perempuan tuh tetap perempuan ya Wak. Gila. Kan lagi. Ini. Gara-gara aku bergerak-gerak, maaf ya. Marahin aja aku, emang kayak gitu anaknya. Najong deh. Hormon perempuannya mulai keluar nggak? Iya, Wak. Subhanallah. Masya Allah. Cantik. Ini spesialis tomboy. Makeup artis. Masya Allah. Sorry ya guys, itu jemurannya agak ganggu. Oh iya lupa udah dari tadi pesen Gojek. Coba kita lihat ya, Adis kayak gimana. Masya Allah. Tangannya biasa aja dong. Iya, lupa. Ini udah naluri ya. Tapi katanya nggak mau. Halo, ini dia nih Adisti udah make up, udah pakai jilbab. Wih, gila cantik banget ya, Masya Allah. Kita subhanallah. Pokoknya cantik banget deh, Terima sumpah. kasih loh Evelyn dan kakak sih. Kok cara ngomongnya kok jadi beda ya Anda? Aku kayak lagi bicara sama orang yang berbeda gitu, gimana ya? Cuk? Ketika kita menggunakan jilbab itu kayak Langsung bagaimana jadinya? Kok jadi begitu? Saya lagi berbicara. hijab itu emang merubah seseorang ya. Iya. Bukan cuman muka aja, bukan cuman aura aja ya, bisa merubah suara juga ya berarti ya. Gitu. Iya, Masya Allah, emang luar biasa ya hijab itu ya. Apalagi kalau aku ya dengan berhijab, jakun aku tidak kelihatan lagi. Kalau udah pakai hijab kita nggak boleh ketawa seperti itu. Harus Yang manis kamu tuh. mohon maaf ya Iya. Allah. Jadi gimana? Kamu tuh perasaan kamu gimana pakai hijab tuh sebenarnya? Ini tanya perasaan sekarang apa gimana? Tanya perasaan sekarang gitu. Tapi sebenarnya emang coba kasih tahu dong cerita kamu waktu itu, kayak katanya kamu emang kamu dari dulu emang udah berhijab ya sebenarnya. Waktu tahun 2011 pas aku graduation, jadi aku lulus S1 itu di foto wisudaku juga aku pakai hijab. Jadi waktu itu memang selain karena aku bingung rambut aku diapain gitu, tapi emang kayaknya mah dari sebelum sidang, dari pas sidang maksudnya sampai aku lulus tuh aku udah mulai ngumpulin tuh hijab, beli. Apa alasan kamu mau berhijab waktu saat itu? Faktor
faktor banyak hal ya, terutama dari akunya sendiri sih. Terus ada satu aku faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi. Iya, betul. Jadi ada salah satu pembimbing skripsiku waktu itu sering banget setiap aku bimbingan skripsi beliau tuh sering banget masukin kayak kultum gitu. Sampai akhirnya Bu Nursila waktu itu bilang, udah Mbak pakai, kalau nunggu umur kita nggak tahu umur kapan dipanggil. Akhirnya terpanggil oke. Mungkin startnya aku pakai kerudung itu pakai hijab nanti pas graduation udah mau pakai. Cuman aku bertahan maaf loh ini aku akhirnya 2014 kayaknya 4 tahun kurang lebih, 2013 akhir sih sebenarnya 4 tahun pakai? Iya. Wow. Cuman memang pada saat kan aku ngambil kuliah lagi kan di Jogja itu tahun 2013. Jadi aku semenjak itu ngajar pun di sekolah sudah pakai hijab. Oh ya, 2013 aku masuk kuliah masih bertahan tuh. Pas 2014 pertengahan aku mulai nggak tahu kenapa, mungkin juga ada itu namanya cobaan. Berarti 4 tahun berhijab ya? Nggak nyampe ya, berarti kan 3 tahun lebih. Aku 2011 12, 13, 3 tahun dari 2011 sampai 2013 akhir mau 14. Waktu itu aku kok pusing banget setiap lagi kuliah lagi aku kok pusing banget ya. Pas begitu nyampe kosan gitu buka, gila lega banget. Itu kayak mungkin juga godaan dan ujian, cobaan atau apa aku nggak ngerti, tapi memang itu yang aku rasakan sampai akhirnya oke, gue coba pakai kupluk gitu, nggak pakai ciput dulu atau pakainya langsung. Jadi pokoknya banyak mencoba hal supaya kita nggak pusing karena mungkin ciputnya temanku bilang mungkin ciput kamu terlalu kencang sampai pusing udah. Jadi setiap buka kerudungnya nyampe di kamar itu langsung kayak lega banget gitu. Entah kenapa kayak super duper lega. Pas begitu pakai kayak bertahan cuman kayak 3 jam 4 jam langsung pusing banget kepalanya. Akhirnya aku yaudah ganti ke topi kupluk, terus tangan panjang sih tetap, terus aku nggak pernah enggak gitu, pasti pakai tangan panjang. Cuman udah keasikan pakai kupluk akhirnya. Terus ada di satu momen memang aku rasanya tuh kalau nggak pakai topi kupluk atau nggak pakai apapun di kepala memang kayak rasanya kayak telanjang. Itu yang aku rasakan pada saat itu tuh benar. Terus sampai ada satu ketika aku harus campaign dengan menggunakan warna-warni rambut lah, salah satu partnya. Tapi keterusan akunya, nggak salah campaignnya, nggak salah siapapun, salah di akunya. Jadi pas begitu itu aku harus mewarnai rambut kayak biru pas segala macam supaya attractionnya dapat gitu, terus dapat attentionnya. Malah keterusan di pakai rambut yang macam-macam kayak gitu. Terus pakai lagi nih sempat, terus kan aku lulus pun pas graduation pun aku pakai hijab lagi. Jadi dua-duanya foto graduationku sebenarnya pakai hijab. Akhirnya aku pulang lagi ke Jakarta, aku dapat ngajar lagi di boarding school. Itu Islamic banget. Jadi memang aku harus ngajar pakai hijab, bukan cuma pakai hijab tapi aku harus pakai rok. Jadi kayak nggak boleh pakai celana. Oh iya, Adi sini kan tomboy juga ya sama kayak aku. Jadi kita tuh memang rada risih ya kalau pakai rok sebenarnya ya. Betul, susah banget kayak dari bergerak, terus dari merasa tidak nyaman itu jadi apa ya? Jadi kendala buat aku. Khususnya ketika aku waktu itu lagi banyak-banyaknya kayak olahraga. Aku main skate, aku olahraga hoki juga. Kebetulan emang itu lumayan aktif di hoki, jadi agak susah gitu. Godaannya, ujiannya tuh berat gitu. Nah, sampai akhirnya di tahun 2016 aku yaudah deh aku coba perbaiki aku dulu deh dari dalamnya gitu, mungkin akunya belum siap. Walaupun itu juga apa ya, berat juga karena pasti akan ada orang ngomong mana kerudungnya ketinggalan ya di jemuran, itu pasti ada. Cuman gimana ya, daripada aku buka tutup akhirnya yaudah nggak apa-apa deh gue terima, ntar dulu aku perbaiki dari aku dulu. Cuman memang belum akhirnya belum lagi sampai sekarang gitu, malah jadi lepas gitu. Memang itu cobaannya. Makanya begitu pas lihat kamu begini udah mendingan langsung
belajar pelan-pelan. Iya, Aku pun belajar insya waktu Allah. itu iya insya Allah ya, mudah-mudahan. Insya Allah ya. Aku juga akhirnya jadi terpanggil lagi nih sama Affiliate lagi. Amin, sama- amin, 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 amin. Ya memang faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi sih. Jadi Iya. kalau teman-teman di sekitar kita juga sangat support, apalagi memang kondisi kita Iya, ya. iya kalau pekerjaan. lagi ada orang yang maksudnya lagi mau lepas dulu, kita nggak tahu di diri orang itu ada problem apa, kita tidak tahu, kita nggak tahu. Ya Ngejudge maksudnya kita nggak boleh ngejudge seseorang, kita nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup dia, dan kalau memang dia lagi mau lepas dulu ya itu tidak dibenarkan, tapi kita tidak boleh ngejudge, tapi kita kasih support, jangan sampai orang itu malah tambah down, Ya, betul. gitu loh. Kalau aku sih mikirnya gitu. Jangan sampai malahan jadi Oke. jangan sampai malah nanti jadi nggak suka untuk melakukan jangan sampai nanti jadi nggak suka memakai hijab lagi. Mungkin siapa tahu aja dia cuma butuh break kayak kamu ya nggak sih, dan sekarang mau mulai pakai, coba lagi, ini kan masih nyoba lagi kan. Tapi nanti kan siapa tahu aja nanti jaraknya untuk nggak pakai tuh makin sedikit, makin sempit, makin sering pakai, dan siapa tahu insya Allah terbiasa dan seterusnya, kita kan nggak tahu ya, gitu loh. Makanya aku sendiri juga bukan orang yang sempurna, jadi aku sendiri juga masih kalau ditanya sampai kapan berhijab, insya Allah semua niatnya pasti pengennya seterusnya, tapi kan kita kan nggak tahu, ya nggak sih. Nah intinya Memulai sesuatu yang baik itu disegerakan sebenarnya. iya, pokoknya intinya jangan ngejudge orang yang maksudnya lagi berusaha, udah itu aja sih. Jangan ngejudge, dan jangan seuzon dulu gitu loh. Kalau misalnya ada sesuatu yang menurut kalian masih kurang baik, ya lebih baik dibimbing gitu. Kalau bisa minimal diem aja deh. Iya, mendingan diem aja, jangan ngejudge, jangan ini sih gitu loh. Karena ya seperti yang tadi kita bahas sih sebenarnya, banyak banget mungkin yang bertanya-tanya ya, nanti Evelyn nge-DJ gimana gitu kan. Ya kalau menurut aku sih, dan kalau aku pribadi sih, aku sih nggak mau ke tempat yang menurut orang-orang image-nya masih belum bagus, tapi aku harus pakai hijab, pakai hijab karena kalau aku ya itu ya kan orang beda-beda gitu loh. Karena aku nggak mau maksudnya ya aku nggak mau aja gitu loh aku. Tapi kan satu sisi aku memang hobi aku di DJ, skill aku di DJ, aku udah ngasah skill lama juga, dan aku rezeki aku juga memang dari situ juga ada. Tapi terlepas dari masalah uang, memang aku suka nge-DJ gitu loh, menghibur orang gitu. Jadi ya udah gitu loh, mungkin aku cari cara gimana caranya aku bisa nutupin mungkin gitu kan. Tetap dengan profesi tanpa harus keluar dari jalurnya ya ibaratnya gitu. Kalau kita udah pakai hijab agak mungkin ya memang agak nggak pas juga ya dengan outfitnya kita pakai hijab, tapi terus kita harus yang nge-DJ gitu kan, semua orang juga tahu image dunia malam itu masih belum baik gitu. Jadi walaupun nggak semuanya buruk menurut aku ya gitu. Depends on the person ya, tergantung orangnya juga gitu. Tapi ya aku ingin berpakaian sesuai tempat sih sebenarnya itu gitu loh. Dimana aku saat ini masih mungkin ada kemungkinan masih harus nge-DJ mungkin segala macam. Jadi ya karena aku juga suka musik, aku juga masih ada project. Saat aku bikin video klip pun ya aku nggak mungkin aku nge-DJ dengan busana ini gitu loh. Gitu loh. Kayak maksudnya kurang tepat aja nanti, takutnya malahan ada orang yang tersinggung, kita nggak tahu. Ya nggak, dengan aku seperti itu siapa tahu ada yang tersinggung, aku malah takut kan jadi. Paling tidak belajar dari mungkin ya, kita belajar dari cara, kalau kamu kan emang selalu pakai bajunya tertutup kan. Jadi paling enggak rambut sama bajunya yang loose gitu, maksudnya jadi nggak memperlihatkan bentuk tubuh. Terus terutama mungkin rambut yang tadi kita sempat bicarain ngobrol di awal santai itu, bisa pakai topi kupluk, bisa pakai wig karena kan bukan rambut kita asli gitu. Mungkin itu bisa salah satu opsi buat kamu ketika nanti melakukan profesi kamu. Amin. Ya coba ya, bismillah ya.
Semoga kita bisa. Pokoknya jangan sampai juga berhijab itu menjadi salah satu beban kan? Beban, Iya, halangan. itu. Maksudnya jadi Itu. nggak maju-maju, nggak Iya. kemana, nggak kesana, nggak Iya. kemari gitu. Itu yang aku nggak mau. Aku nggak mau. Nah, aku ngerasa beban dan aku ngerasa trauma. Iya, mendingan Gitu. sejalan pelan-pelan tapi pasti. Iya, pelan-pelan tapi pasti. Yang penting aku nggak mau ini menjadi sesuatu yang trauma buat aku, karena ini sesuatu yang sangat baik dan menjadikan aku jauh lebih baik dan aura aku juga jauh lebih baik gitu loh. Jadi lebih dihargai sama laki-laki mungkin ya kan. Iya. Jadi itu sangat aku dapetin pada saat aku baru-baru pakai hijab sih. Memang biasanya kan ya kita kalau kayak barusan tadi ya ketawa ngakak segala macam, tapi dengan kita harusnya ya kalau seyogyanya gitu kalau kita pakai hijab tuh sebenarnya harusnya kita juga harus jaga attitude, behavior gitu, karena memang image-nya juga nanti akan ke agamanya, padahal sih bukan salah agamanya. Iya, bukan salah agamanya sama sekali. Tapi image-nya tuh kan lihat tuh pakai kerudung ini akan seperti itu. Karena kita sama aja kayak membawa bendera. Betul. Kita, jadi maksudnya kita bawa agama kita, makanya kita harus jaga perilaku dan segala dan nah itu dia sih yang sebenarnya maksudnya itu dia yang susah sebenarnya, sulit pakainya mah mungkin ya tinggal pakai, tapi kita gimana kita bawa itu tetap menjadi lebih baik gitu kan. Jangan sampai aku pakai tapi kelakuan aku misalnya aku pakai tapi kalau aku ke tempat malam atau aku nge-DJ dengan busana seperti ini kan kayaknya kan nanti disangkain kurang pas lah ya. Nanti jadi persepsi orang kan takutnya malahan ke agamanya gitu loh, bukan ke akunya gitu loh. Aku nggak mau bawa-bawa itu gitu sih. Cuman itu aja sih sebenarnya. Intinya ya aku mau menjaga agama aku sendiri karena Islam itu indah dan damai banget menurut aku. Dan kalau kamu nih kan aku nggak tahu nih apa yang menguatkan kamu sampai akhirnya oke, gue mau belajar. Jujur ya, aku kan lagi belajar make up, lagi belajar pakai wig juga, lagi belajar maksudnya ya layaknya seperti perempuan, feminim segala macem. Aku pakai wig, aku make up segala macem. Kalau keluar, kalau syuting, kalau lagi apa gitu kan, ya ribet juga gitu loh. Ya kalau misalnya keluar, juga baik, iya kalau misalnya aku ngerasa kalau misalnya berhijab itu lebih baik ya kenapa nggak ke yang rapih aja gitu loh. Sebenarnya sih intinya gitu sih. Dan biar lebih dihargain juga sama laki-laki gitu loh, biar nggak dianggap bro mulu ya kan. Gitu. Gak pernah ada jakun ya masih ya bro ya. Nah ini salah satu cara nutupin jakun aku juga loh. Salah satu nutupin jakun aku dan bekas kerokan, ya semuanya jadi dan muka aku juga jadi terlihat lebih tirus, teman-teman. Ya pokoknya ini contoh-contoh cewek tomboy yang dihijabin tuh, cewek-cewek tomboy itu kalau dihijabin tuh seperti ini. Gitu. Tapi kalau di style, kamu agak worried gak sih dengan kamu pakai hijab? Kamu ada worry nggak? Gue nggak bisa pakai gini, gue nggak bisa. Enggak sih. Tapi alhamdulillahnya aku nyaman karena aku bisa pakai baju-baju aku yang selama ini juga gitu loh. Jadi nggak harus aku yang bilang kan kamu emang selalu pakai kayak hoodie. Kayak nggak tidak terlalu ada banyak perubahan dari segi pakaian sih, memang karena kamu nggak terbuka gitu. Memang kan kayak diwajibkan kan memang semuanya yang penting kan diwajibkan kan sebenarnya kan tertutup ya kan. Dan lebih baik lagi kita pakai baju syar'i ya kan sebenarnya gitu. Tapi kan kalau misalnya levelannya belum. Iya, kalau misalnya untuk sehari-hari tapi aku harus pakai baju syar'i untuk sekarang ini mungkin aku belum siap gitu loh. Karena ya aku lagi cari kenyamanan kan sekarang gitu. Jadi kalau untuk kenyamanan biar aku lebih nyaman dan untuk lebih mudah menjalani proses ini ya aku mulai dari yang nggak terlalu aku rubah penampilan aku gitu. Yang penting palanya ketutup gitu sih. Aurat utama dari mahkotanya wanita itu kan rambut ya. Jadi kalau itu rambut ditutup udah auratnya terutamanya udah
Iya. kaos. Ya, nanti lama-lama juga seiringnya waktu yang namanya perempuan lama-lama pengennya pakai daster kan. Ya, sama aja kan nanti kita juga Gamis mungkin ya. nanti terbiasa enggak kalau tidur kan biasanya kan kalau udah tua kan nanti kan kita kan pasti pakai dasteran gitu kan. Lus-lus ya. Gitu. Jadi ya paling nanti juga kan bakalan terbiasa untuk pakai baju syari mungkin insya Allah kita nggak tahu ya kan. Gitu. Amin. Iya. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya udah ngikutin kita hari ini. Pokoknya kalian jangan takut untuk mencoba dan kita tuh cewek-cewek tomboy yang bisa loh dan maksudnya bisa untuk mencoba loh. Mencoba aja dulu. Yang penting coba aja dulu, jangan takut karena kalau di make upin pakai hijab itu bakalan bikin kalian cantik banget. Untuk yang tomboy yang baru mau mulai kalian jangan takut. Pokoknya semangat terus, kita saling support aja, jangan pokoknya dimana ada orang yang lagi galau pokoknya jangan dijatuhin mentalnya, kita harus saling support. Dan justru kita di situ harus kita benar-benar support banget mereka. Oh iya ini dia aku mau bahas ini kaosnya Adisti tuh, ini keren banget ya. Nih kaosnya ada model apa aja sih sebenarnya ini kaosnya gimana, ada story-nya kan? Ada tulisannya donasi soalnya. Iya, kalau yang ini waktu itu dibuat untuk donasi talasemia, anak-anak talasemia. Jadi buat teman-teman yang waktu itu juga udah beli pasti tahu ketika kita beli kaos ini kita udah mendonasikan sebagian uangnya untuk anak-anak talasemia. Waktu itu anak talasemia tuh butuh banget uang yang sangat besar untuk obatnya karena membutuhkan uang yang cukup banyak untuk beli obatnya. Makanya aku waktu itu support untuk ini. Jadi kalau yang ini yang punya Evelyn ini untuk stay safe, mask on. Jadi kayak memang dari masa pandemik begini. Kenapa aku bikin ini juga untuk donasi waktu itu APD pada saat awal-awal kan APD kurang segala macam. Nah sekarang donasinya lebih ke arah mau membagikan masker kepada orang yang terutama kayak di tukang sapu, pinggir jalan itu mereka nggak proper. Aku pengen kasih mereka masker medis, paling tidak mereka punya stok gitu buat beberapa orang-orang yang ada di jalan, terutama tukang sapu segala macam itu yang sapu liar ya, bukan yang dari pemerintah gitu, maksudnya yang memang dia mencari uang untuk itu. Jadi nanti kalau misalnya mau pesan, ini nanti donasi juga. Jadi kalian udah dapat kaosnya. Ini gimana? Kaosnya adem nggak? Kaosnya adem banget ya dan modis banget, pas banget kalau untuk kalian yang berhijab juga enak juga karena ini panjang juga jadi bisa sampai ke sini loh. Jadi ini bagus juga pokoknya kaosnya. Untuk kalian yang mau kalian bisa langsung ke VA Apparel. Nanti ada di sini. Nanti aku cantumin ya di deskripsinya. Pokoknya nanti kalian bisa langsung ke Instagramnya aja karena di situ ada kaos-kaos ini yang bakalan. Terus mungkin ini buat teman-teman yang punya komunitas yang mau bikin donasi dengan merchandise, misalnya mengumpulkan donasi, terus ada pengen bikin merchandise juga, bisa ke aku juga. Nanti aku bantu untuk proses produksinya. Tenang aja, aku nggak akan kayak menarik keuntungan yang gimana, karena aku pun mendonasikan hasilku ini untuk beberapa yang memang disalurkannya kemana. Kalau misalnya talasemia, masker, terus APD, terus ada lagi buat Save Shark waktu itu juga kayak gitu. Jadi memang tergantung tema dari si kaosnya itu sendiri gitu. Kalau teman-teman punya ide, oke, gue pengen nih bikin donasi buat anak-anak misalnya difabel gitu ya atau apa, bisa hubungin aku juga, nanti kita bisa kerjasama untuk penyalurannya juga, pendistribusiannya juga hasil dari donasinya. Lumayan loh kalau misalnya kita memang niat berdonasi, lewat apa aja bisa sekarang ya. Dengan apalagi ada engagement antara si pembeli dengan komunitas itu sendiri gitu. Jadi memang kita bisa coba gitu. Oke guys, ya udah teman-teman, makasih banyak ya. Oke, terima kasih banyak udah nonton YouTube channel aku hari ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan lonceng. Oke, see you.